Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Nurul Berbagi. Pembelajaran bahasa Indonesia yang seru dan menyenangkan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak terlewatkan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya Ibu Nurul Puspitasari dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang seru dan menyenangkan. Di video kali ini, Ibu akan membahas materi pembelajaran kelas 9, yaitu teks cerita pendek. Materi pertama, pengertian cerpen. Kedua, ciri-ciri cerpen. Dan ketiga, fungsi cerpen. Berikut penjelasannya. Silakan disimak dengan baik ya. Pertama, pengertian cerita pendek atau cerpen. A. Menurut KBBI, cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Menurutnya, dalam cerpen tidak ada cerita hingga 100 halaman. B. Menurut Nugroho Noto Susanto dalam Tarigan. Menurut Nugroho Noto Susanto, cerpen adalah kisah cerita pendek yang dibuat dalam jumlah kata mulai dari 5.000 kata beserta memperkirakan 17 pp kuarto spasi ganda. Selain itu, kisah pada cerpen hanya berpusat pada dirinya sendiri yang berarti hanya pada satu tokoh saja. C. Menurut J.S. Badudu. Menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita pendek yang berfokus dan berkonsentrasi pada satu peristiwa kejadian. Pada peristiwa kejadian tersebut, hanya mengisahkan satu tokoh cerita saja. D. Menurut Sumarjo. Menurutnya, cerpen adalah kisah cerita yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Namun, cerita tersebut bisa terjadi di mana dan kapan saja, bahkan di dunia nyata, dan ceritanya relatif singkat dan pendek. E. Menurut Handy. Menurut Handy, cerpen merupakan cerita pendek yang ditulis secara singkat dan pendek. Tulisan pada cerpen tidak diceritakan terlalu panjang serta berisi tentang kisah narasi tunggal. Berdasarkan pengertian cerpen dari beberapa tokoh yang telah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra prosa yang bersifat fiksi dan memiliki satu konflik dalam ceritanya. Berbeda dengan novel maupun novelet, cerpen memiliki isi yang lebih sedikit. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik, permasalahan yang dialami tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata saja. Kemudian yang kedua, ciri-ciri cerita pendek atau cerpen. A. Pada umumnya, cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. B. Cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. C. Saat membaca cerpen, biasanya selesai dengan sekali duduk. D. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat.
Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. F. Cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. G. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. H. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. I. Di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. 3. Fungsi cerita pendek atau cerpen. A. Fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. B. Fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. C. Fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. D. Fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada pembaca. E. Fungsi religiositas, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya akan dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Itulah tadi penjelasan materi tentang pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan fungsi cerpen. Semoga penjelasan dari Ibu dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.